Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter @lafonstory. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Menikah dengan Setan. Sebuah kisah lanjutan dari kisah yang berjudul Radio Tua dan Kuntilanak Narsi. Buat teman-teman yang belum mengikuti cerita Radio Tua dan Kuntilanak Narsi, nanti kunjungi saja link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke cerita. Cerita ini adalah sebuah cerita yang cukup berkesan bagi kami, karena selain proses penyelesaiannya yang cukup lama, cerita ini benar-benar sebuah cerita yang sangat berbeda dari cerita-cerita yang sudah saya bagikan. Di sini selain teror yang sebenarnya telah dialami oleh semua warga desa, akhirnya kami berhasil menyelesaikannya dari sudut pandang yang berbeda. Dan benar, cerita ini adalah untuk pertama kalinya kami membagikannya dari sudut pandang orang ketiga. Karena kami pun tahu, salah satu narasumber kami dalam cerita ini memang bukanlah manusia, melainkan makhluk tidak kasat mata. Hal itulah yang akhirnya membuat cerita ini tidak bisa kami tuliskan dari sudut pandang orang pertama, seperti biasanya. Meskipun demikian, kami berharap jika kalian tetap bisa memahami isi cerita dan mengerti apa yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Menikah dengan Setan. Radio Tua Kuntilanak Narsi. Saya sering sekali sih mas lihat Pak Gito ngomong dan tertawa-tawa sendiri. Kebetulan rumah saya kan tidak jauh dari rumahnya, jadi saya tahu hampir setiap hari beliau terlihat ngobrol seorang diri seperti yang sedang mas lihat saat ini. Saya pernah dengar Pak Gito mendesta seperti orang yang sedang berhubungan intim. Tapi masalahnya, kita semua juga tahu kalau Pak Gito tinggal di rumahnya hanya seorang diri. Pak Gito itu orang kurang waras sih mas. Pak Gito 2 minggu sampai 1 bulan sekali belanja di warung saya. Sekali belanja biasanya langsung banyak. Beli beras, mie instan, minyak goreng dan yang lainnya. Tapi yang saya tahu, dia nggak pernah beli gas LPG karena sepertinya dia masaknya masih menggunakan tungku kayu, bukan kompor. Dan setiap belanja, dia selalu beli minyak bambu, dupa dan telur ayam Jawa. Pak Gito itu orang yang nikah sama makhluk halus. Masyarakat sini menyebutnya menikahi peri. Walau memang hidup sendirian, kok aku sering nyium bau masakan enak ya kalau pas berangkat ke ladang. Kan rumah Pak Gito memang letaknya dekat dengan jalan mau ke arah ladang. Di rumah Pak Gito saya pernah melihat perempuan, tapi tua banget. Pengetahuan Pak Gito tentang budaya Jawa sangat dalam. Saya pernah ngobrol dengannya. Pak Gito pernah meninggal, tapi tidak sempat ketahuan warga, dan dia hidup lagi. Di rumah Pak Gito saya pernah lihat banyak sekali orang, tapi saya nggak ada yang kenal. Mereka semua berpakaian hitam. Cerita tentang Pak Gito memang bisa dikatakan sebagai cerita kelam di desa ini. Dengan selesainya cerita Pak Gito, waktu itu kami kehilangan salah satu pemimpin terbaik yang ada di desa ini. Pak Gito dulunya adalah dalang mas. Menurut informasi yang saya peroleh, dulu katanya dia menjalin hubungan dengan sinden dan penarinya. Tapi sayangnya sinden dan penarinya meninggal terkena santet. Ucapan itu hanya secuil dari kesaksian warga tentang bagaimana dulu kehidupan Pak Gito, yang memang terbilang cukup aneh. Sebuah rumah kecil yang menurut warga dulunya terletak tepat di salah satu ujung desa, menjadi sebuah rumah yang cukup menyeramkan, yang dimana tetangga terdekatnya berjarak kurang lebih sekitar 100 meter jauhnya. Di rumah tersebut konon hanya dihuni oleh laki-laki parubaya yang jika aku tebak, laki-laki tersebut berusia 60-65 tahun. Setiap harinya laki-laki yang dipanggil dengan nama Pak Gito tersebut sibuk mencari kayu bakar di hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan Pak Karyo
adalah orang pertama yang mengaku menyadari jika ada yang salah dengan diri Pak Gito. Meski semua warga menganggap jika Pak Gito adalah orang yang kurang waras, tapi Pak Karyo berbeda pendapat. Hal itu dikatakannya tentu saja bukanlah tanpa alasan, karena malam itu Pak Karyo melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Akhir Oktober. Malam itu seperti biasanya, Pak Karyo mendapat jatah roda malam yang salah satu tugas utamanya adalah berkeliling kampung untuk memastikan jika lingkungannya tetap dalam keadaan baik-baik saja. Namun sayangnya ketika Pak Karyo melintas tepat di depan rumah Pak Gito, dari kejauhan Pak Karyo melihat dengan mata kepalanya sendiri ada seorang perempuan yang terlihat baru saja menutup pintu utama rumah Pak Gito. Mengetahui hal itu, Pak Karyo yang merasa curiga dengan siapa perempuan tersebut, tentu saja seketika berjalan mendekati rumah Pak Gito, seraya berpikir jika Pak Gito selama ini telah menyembunyikan perempuan di dalam rumahnya. Tapi anehnya ketika Pak Karyo masih sampai di teras rumah Pak Gito, malam itu pintu utama rumah Pak Gito tiba-tiba sudah dibuka dari dalam oleh Pak Gito, dan Pak Gito pun terlihat sudah berdiri dengan menatap wajah Pak Karyo dengan tatapan yang kurang mengenakan. "Mau ngapain? Sudah malam kau mengendap-endap di rumah orang. Mau mencuri ya?" ucap Pak Gito kencang dengan tubuhnya yang terlihat tidak mengenakan pakaian sama sekali. Mengetahui hal itu, Pak Karyo pun seketika terkejut bukan main, hingga berbicaranya terpatah-patah. Anu, saya tadi lihat ada perempuan di rumahmu. Siapa tahu kok nggak ada laporan ke Pak RT kalau ada orang asing yang mau menginap. Orang luar daerah harusnya ada laporan RT, ucap Pak Karyo jelas. Orang kok hidupnya ngurusi urusan orang terus. Sini masuk, lihat sendiri. Ada orangnya apa enggak di rumahku? Di rumahku nggak ada siapa-siapa, ucap Pak Gito sambil tiba-tiba menunjuk ke arah Pak Karyo. Mengetahui hal itu, Pak Karyo pun seketika terkejut. Tubuhnya bergetar dengan langkah kakinya yang juga terlihat kesulitan digunakan. Bagaimana tidak, Pak Gito yang sebelumnya dikenal sebagai orang yang kurang waras, malam itu benar-benar terlihat sangat normal, dengan tidak sedikit pun menunjukkan tanda-tanda bahwa dia sedang mengalami gangguan jiwa. "Ya, bukannya begitu, tapi aku memang melihat ada perempuan di dalam rumahmu," ucap Pak Karyo terpatah-patah. Mendengar hal itu, Pak Gito yang sebelumnya hanya berdiri diam, malam itu seketika perlahan mendekati tubuh Pak Karyo dan membisikkan sebuah ucapan yang mungkin tidak akan pernah bisa Pak Karyo lupakan. "Kalau ingin selamat, kamu pulang saja. Jangan coba-coba kembali ke sini. Kamu sudah diincar oleh istriku. Istriku seperti gak suka sama kamu," bisik Pak Gito sambil membelai kepala Pak Karyo sembari seperti memberi sebuah peringatan. Di situ Pak Karyo mengaku seolah tidak lagi bisa melangkahkan kakinya. Tubuhnya bergetar dengan nafasnya yang juga sulit dihembuskan. Dan naasnya, belum selesai Pak Gito memberikan peringatan, dari arah dalam rumah Pak Gito, Pak Karyo melihat adanya sosok perempuan tinggi berambut panjang dengan wajahnya yang juga terlihat sangat hancur. Sosok perempuan tersebut berjalan pelan ke arah Pak Karyo dengan langkah kakinya yang juga terlihat cukup tenang. Dan tidak berhenti di situ saja. Pak Karyo pun juga masih ingat jika sosok perempuan tersebut benar-benar sangatlah menyeramkan. Matanya melepuh, tubuhnya tinggi besar dengan tangan kirinya yang juga terlihat membengkok. Sudah cukup membuat Pak Karyo saat itu benar-benar sangatlah ketakutan. Keringatnya yang sudah tidak berhenti keluar dengan tubuhnya yang juga terus-terusan bergetar, membuat Pak Karyo saat itu sudah pasrah dengan semua keadaan yang sedang ada di depannya. Dan puncaknya semua kengerian itu berakhir dengan tepukan tangan Pak Gito ke arah pundak Pak Karyo sambil memerintahkan agar Pak Karyo segera pergi dari rumahnya. "Sudah, pulang saja," ucap Pak Gito sambil menepuk pundak Pak Karyo. Malam itu Pak Karyo seketika berlari terbirit-birit dengan sesekali terjatuh karena jalanan yang ada di depan rumah Pak Gito memang sangat gelap dengan tidak ada satupun penerangan yang terlihat menerangi. Sesampainya di rumah, Pak Karyo seketika menceritakan apa yang sudah dialaminya kepada istrinya. Tentu saja dengan perasaan penuh syukur karena Pak Karyo masih bisa pulang kembali ke rumahnya dengan keadaan baik-baik saja.
Pak Gito ternyata bukan orang yang kurang waras, ucap Pak Karyo kepada istrinya. Loh, maksudnya? Jawab istri Pak Karyo dengan nada yang sedikit terkejut. Kan aku tadi lihat ada perempuan di rumah Pak Gito, dan setelah aku datangi, Pak Gito tiba-tiba sudah ada di depanku dengan matanya yang melotot. Pokoknya serem. Pikiranku jadi gak enak nih, Bu, ucap Pak Karyo menjelaskan. Setelah kejadian malam itu, Pak Karyo pun sudah tidak berani lagi melewati rumah Pak Gito dengan hanya sesekali menceritakan kejadian yang dialaminya dengan rekan-rekannya ketika mereka sedang berkumpul bersama. Dan singkat cerita, akhirnya kesaksian dari Pak Karyo menjadi sebuah cerita lokal yang memang telah ramai di kalangan masyarakat di daerah tersebut. Bahkan setelah kejadian yang Pak Karyo alami, ada beberapa warga yang mengaku melihat penampakan perempuan hingga anak kecil yang terlihat bermain-main di area rumah Pak Gito. Dan tidak hanya itu, waktu itu kehidupan Pak Gito bisa dibilang semakin terisolasi dengan semakin tidak adanya warga yang berani mengunjungi. Dan singkat cerita, waktu pun berlalu begitu saja. Hari ini adalah tepat sekitar 10 tahun sejak cerita dari Pak Karyo tersebut mulai tersebar. Hasil pemilihan kepala desa di daerah tersebut memutuskan Prapto keluar sebagai pemenang dan terpilih menjabat sebagai kepala desa yang baru di daerah itu. Berbekal ilmu pengetahuan yang sangat mumpuni yang dia bawa dari kota, rupanya mempengaruhi pemerintahan desa tersebut yang sebelumnya cukup ketinggalan zaman. Di bawah kepemimpinan Prapto, waktu itu banyak sekali mendapatkan perubahan. Ditambah sosok Prapto yang memang masih sangat muda dengan pemikiran yang lebih fresh, tentu saja membuat kondisi daerah tersebut kini bisa dikatakan lebih maju daripada daerah-daerah lainnya yang memang terkesan masih primitif dan lebih mengutamakan adat dan budaya. Dan tidak butuh waktu lama, di bawah pemerintahan Prapto, jalanan yang sebelumnya rusak waktu itu seketika menjadi bagus. Dengan sekarang akses dari luar daerah menjadi semakin lancar. Hal itu tentu saja membuat perekonomian di desa tersebut semakin kuat, karena pintu dari desa luar seolah-olah juga seketika terbuka. Kini desa tersebut bisa dikatakan sudah cukup ramai meskipun letak desa berada jauh dari kota. Hingga akhirnya semua cerita ini pun terjadi. Masalah tersebut sepertinya menjadi masalah pertama dan terakhir bagi Prapto selama dia menjabat sebagai kepala desa di daerah tersebut. Meski berdampak besar bagi perubahan desa, tanpa disangka-sangka, masa pemerintahan Prapto hanya bisa bertahan sebentar saja. Karena kenapa? Benar sekali, dia telah berani mengusik Pak Gito. Semua ini berawal dari rencana pembangunan jalan yang rencananya akan kembali dibangun Prapto untuk memudahkan warga desa. Jalur ke arah ladang yang sebelumnya memang sangat rusak ternyata menjadi proyek selanjutnya yang memang sudah direncanakannya. Jadi pembangunan jalan dan pelebaran kali ini akan kita fokuskan ke arah persawahan, ke arah makam desa, dan yang terakhir ke arah sumber desa, ucap Prapto yang waktu itu memimpin rapat yang diselenggarakan di desanya. Baik Pak, semuanya berjalan lancar. Progres pembangunannya sudah mencapai 75%, ucap salah satu staf desa yang waktu itu memang bertanggung jawab atas proyek pembangunan tersebut. Bagus, target saya tahun ini sudah bisa selesai. Tolong usahakan ya, agar pas musim panen nanti, para warga sudah bisa menikmati jalan barunya dan mereka bisa dengan mudah membawa hasil panennya pulang ke rumah, sahut Prapto mantap. Tapi mohon maaf Pak, khusus jalur yang ke arah persawahan, kami mengalami sedikit kendala. Imbasnya pembangunan jalur tersebut sampai sekarang belum juga dilanjut prosesnya, sahut staf tersebut. Loh, kenapa? Sahut Prapto. Jadi begini Pak, rencana pembangunan jalan ke arah sawah tersebut ternyata melewati rumah Pak Gito. Pak Gito adalah orang kurang waras yang memang sangat dijauhi oleh warga. Karena selain berbahaya, menurut mereka banyak kejadian aneh yang pernah dialami oleh warga ketika berurusan dengan Pak Gito. Akhirnya para pekerja pun takut dan tidak berani melanjutkan proyek jalannya, terang salah satu staf lain yang kebetulan waktu itu juga berada di satu ruangan bersama Prapto. Rumahnya yang mana? Besok saya coba mediasi dengan orangnya.
Bila perlu saya akan carikan rumah pengganti untuk beliau agar tidak mengganggu proses pembangunan jalan kita. Ucap Prapto jelas. Orangnya sakit jiwa pak, jangankan menjenguk, mendekat saja semua warga tidak ada yang berani, termasuk saya. Menurut cerita yang beredar, Pak Gito hidup dengan kuntilanak, sahut para staf desa. Zaman sudah berganti kok masih terlalu percaya setan sih. Menghormati boleh, tapi menuruti jangan. Sudah, besok biar saya kunjungi sendiri saja rumahnya. Katanya orangnya sedang sakit, kalau nggak dijenguk gimana? Nanti kalau ada apa-apa, yang repot juga desa kan. Ngomong-ngomong, Pak Gito punya saudara atau bagaimana? Sahut Prapto. Mendengar hal itu, semua staf terlihat diam membisu, seraya memberi tanda jika mereka sama sekali tidak tahu soal silsilah keluarga Pak Gito. Siapa Pak Gito, siapa saudaranya, dan dari mana dia berasal, dari pihak desa pun sama sekali tidak mengetahui. Yang mereka tahu Pak Gito adalah penduduk desa yang hidup sudah sejak dahulu kala. Mengetahui hal itu, Prapto merasa terheran-heran hingga akhirnya, tanpa lama-lama lagi, sepulang dari kantor tempat dia bertugas, dia seketika mengunjungi langsung rumah Pak Gito seorang diri. Karena menurutnya, bagaimanapun caranya masalah Pak Gito harus segera diatasi. Waktu itu jam tangan Prapto menunjukkan pukul 17.30. Sebelum pulang ke rumahnya, Prapto mampir ke rumah Pak Gito seorang diri karena semua stafnya mengaku tidak ada yang berani menemani. Sepeda motor yang dia kendarai ketika hendak mengunjungi rumah Pak Gito waktu itu juga tiba-tiba mati tepat di jalan yang berjarak hanya sekitar 50 meter dari rumah Pak Gito. Mengetahui hal itu, dia pun segera membiarkan sepeda motornya berhenti di pinggir jalan begitu saja dan memutuskan untuk mengunjungi rumah Pak Gito dengan berjalan kaki. Sesampainya di depan rumah Pak Gito, Prapto pun seketika merasa keheranan dengan bentuk rumah Pak Gito yang sudah terlihat mulai rusak tidak karuan. Dan tidak berhenti di situ saja. Meja kursi depan rumah yang terlihat sudah berserakan sudah menjadi bukti jika rumah tersebut sepertinya sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Ya Allah, rumah sampai seperti ini. Bahaya kalau tetap dihuni. Nanti kalau ada gempa terus rumahnya roboh, pasti akan memakan korban, pikir Prapto dengan mulai mengetuk pintunya perlahan. Assalamualaikum Pak Gito, teriak Prapto. Pak Gito, assalamualaikum Pak, kulo Pak Lurah, teriak Prapto sambil sesekali mengintip ke arah dalam rumah melalui celah-celah lubang yang ada di jendela rumah Pak Gito. Hingga akhirnya setelah beberapa lama memanggil, akhirnya pintu rumah Pak Gito pun terdengar sedang dibuka kuncinya dari dalam. Dan setelah pintu terbuka, Prapto untuk pertama kalinya melihat sosok Pak Gito langsung di depan matanya. Oh, ini tak Pak Gito. Orangnya kok tua banget ya. Ini mah sudah kakek-kakek, pikir Prapto sambil menatap wajah Pak Gito yang waktu itu memang sudah semakin tua. Ada apa nak? Ucap Pak Gito pelan. Saya mau ada perlu Pak, ucap Prapto sopan. Oh ya, tapi nggak usah masuk ke rumah ya. Duduknya di sini saja. Duduk di lantai tepat di antara pintu masuk ini. Agar kamu aman, kamu nggak usah masuk. Daripada nanti ada apa-apa. Iya, kalau dia suka sama kehadiranmu di rumah ini sih tidak apa-apa. Tapi kalau dia nggak suka sama kehadiranmu, nanti malah jadi bahaya. Kasihan kamu nanti, kamu masih muda, ucap Pak Gito yang waktu itu benar-benar terdengar sangat halus dan jauh dari kesan orang kurang waras yang selama ini orang-orang katakan. Mengetahui hal itu, Prapto pun terlihat menuruti permintaan Pak Gito dan dia pun mulai menceritakan maksud kedatangannya. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, kalau misalkan rumah Bapak ini saya ganti dengan yang lebih baik gimana Pak? Soalnya di sini rencana pemerintah akan dibangun jalan ke sawah agar orang-orang yang mau ke sawah biar mudah, gak perlu memutar, ucap Prapto memulai obrolan. Tidak bisa nak, rumah ini adalah rumah peninggalan orang tuaku. Tidak akan aku otak-atik apalagi aku jual. Meski dibayar dengan uang 1 karung, aku gak bakal mau, jawab Pak Gito kencang sembari tertawa terbahak-bahak. Mengetahui hal itu, Prapto pun terus berusaha merayu Pak Gito agar beliau mau menjual rumahnya. Namun sayangnya Pak Gito bersikukuh tidak mau menjualnya. Dengan sesekali dia mengancam Prapto jika Prapto terus-terusan memaksanya.
Hingga akhirnya karena mediasi bersama Pak Gito yang dianggap telah gagal, akhirnya Prapto pun terlihat marah dan sedikit mengancam akan melakukan pembongkaran paksa dan membawa Pak Gito ke panti jompo yang ada di kota. Rumah ini sudah tua, Pak. Bahaya nanti kalau roboh. Lagian ini jalan sebagian ada hak desa yang Bapak tutupi dengan pagar. Jadi karena saya pemimpin di desa ini, saya memutuskan akan membawa Bapak ke panti jompo yang ada di kota. Rumah ini nanti tetap akan dibongkar ya, Pak. Semua kerugian Bapak akan saya tanggung. Dan jika melihat kondisi Bapak yang sudah tua, lebih baik uang kerugian tetap diurus oleh desa. Atau mungkin Bapak punya saudara. Kalau rencana saya sih, jika tidak ada saudara, biar Bapak dirawat saja sampai tua. Nanti biaya panti jomponya biar diurusi oleh desa, terang Prapto tegas. Namun anehnya rencana hanyalah sebuah rencana saja. Sudah beberapa kali Prapto memerintahkan pegawainya untuk melanjutkan proyek pembangunan jalannya dengan merobohkan rumah Pak Gito. Semua tetap gagal dengan tidak ada satupun pegawai proyek yang berani mendekati rumah Pak Gito. Bahkan setelah kejadian tersebut, banyak sekali pegawai proyek yang jatuh sakit hingga akhirnya proyek pembangunan jalan tersebut benar-benar terbengkalai. Dan puncaknya, Prapto sendirilah yang akhirnya akan turun tangan untuk ikut langsung menyaksikan pembongkaran rumah Pak Gito. Karena dia merasa jika proyeknya sudah lama terhambat gara-gara masalah rumah Pak Gito yang tidak kunjung bisa selesai. Hingga akhirnya hari itu pun tiba. Hari itu adalah hari yang memang sudah direncanakan oleh Prapto. Karena pekerja lokal tidak ada yang berani melakukan pembongkaran rumah Pak Gito. Akhirnya Prapto pun menyewa pekerja dari luar kota dan dia sendirilah yang langsung mengawasi proyek pembongkarannya. Dan akhirnya tanpa butuh waktu lama, ketika Pak Gito sedang pergi mencari kayu bakar ke hutan, rumah Pak Gito pun berhasil diratakan dengan tanah. Bahkan di situ, warga yang menyaksikan proses pembongkaran semuanya terlihat hanya murung sembari memandangi wajah Prapto dengan penuh rasa kecemasan. Dan puncaknya kini rumah Pak Gito pun sudah tidak ada lagi. Bekas-bekas kayu dari rumah Pak Gito waktu itu bisa dikatakan juga seketika rapi. Di situ, akhirnya Prapto pun memutuskan untuk tetap berdiri di bekas rumah Pak Gito sembari menunggu kepulangan Pak Gito dari hutan dan akan menjelaskan bahwasanya rumah penggantinya sudah disiapkan. Tapi anehnya hingga malam hari Prapto menunggu, Pak Gito tidak kunjung kembali ke rumahnya dan seolah-olah dia sudah tahu jika rumahnya sudah tidak ada lagi. Mengetahui semua itu, akhirnya Prapto pun memilih untuk pulang ke rumahnya sembari menunggu kabar jika Pak Gito telah kembali. Nanti semuanya akan diurusi. Namun sayangnya hari-hari pun berlalu begitu saja. Sudah sekitar 2 bulan setelah pembongkaran rumah Pak Gito, waktu itu Pak Gito tidak kunjung terlihat kembali ke desa. Bahkan bisa dikatakan Pak Gito sudah dinyatakan telah menghilang tanpa jejak. Tidak tinggal diam, Prapto pun hampir setiap hari memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari Pak Gito. Tapi sayangnya hasil pencariannya pun tidak pernah ada hasilnya. Hingga akhirnya hari itu pun tiba. Benar sekali, hari itu adalah tepat 100 hari setelah hilangnya Pak Gito. Prapto yang sebelumnya sibuk dengan kegiatan di desa, waktu itu diharuskan pulang malam karena banyak urusan yang memang harus diselesaikan. Tepat pukul 10:30 malam itu Prapto mengendari motornya untuk kembali pulang ke rumahnya. Namun anehnya baru saja Prapto sampai di jalan depan rumahnya, Prapto yang sebelumnya dengan tenang mengendarai motornya, malam itu tiba-tiba terkejut dengan adanya laki-laki tua yang terlihat berjalan masuk ke dalam rumahnya dengan langkah yang sedikit membungkuk. Mengetahui hal itu, Prapto pun seketika kaget dan mempercepat laju motornya agar dia segera sampai di rumahnya dan mengetahui siapa sebenarnya orang tua yang terlihat masuk ke dalam rumahnya dan menutup perlahan pintunya. Tapi sayangnya sesampainya Prapto tepat di depan pintu rumahnya, malam itu dia pun kembali terkejut karena dia baru sadar jika kondisi rumahnya sebelumnya memang sudah terkunci rapat. Loh, lah itu tadi siapa yang masuk ke rumahku? Kan pintunya ini selalu aku kunci kalau aku pas lagi di luar, pikir Prapto dalam hati sambil mulai memutar-mutar kunci pintu rumahnya. Dan setelah pintu rumahnya berhasil terbuka, Prapto pun seketika berteriak memanggil-manggil seseorang karena dengan mata kepalanya sendiri, masih beberapa menit yang lalu
Dia dengan sadar melihat adanya seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. "Halo, siapa ya? Aku tadi lihat ada orang masuk rumahku ini loh. Jangan macam-macam ya, keluar kamu!" Teriak Prapto lantang dengan langkah kakinya yang dipercepat, melihat ke arah satu persatu bagian rumah. Namun anehnya bukannya melihat adanya orang malam itu, Prapto malah melihat keadaan lantai rumahnya sudah dipenuhi dengan taburan bunga melati, yang jika dilihat lebih teliti lagi, taburan bunga tersebut disertai dengan telur ayam yang terlihat sudah membusuk. Mengetahui hal itu, Prapto pun akhirnya terkejut bukan main, dan seketika membersihkan satu persatu bunga tersebut sambil mulai berpikir jika memang sedang ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumahnya. Sepertinya tadi memang ada orang deh di rumah ini. Aku harus hati-hati. Jangan-jangan ada orang yang mau mencelakaiku. Pikir Prapto dengan terus membersihkan potongan-potongan bunga melati yang memang terlihat di hampir setiap sudut rumahnya. Hingga akhirnya setelah semuanya sudah cukup bersih, akhirnya Prapto pun memutuskan untuk segera masuk ke dalam kamarnya dan mencoba untuk tidak menghiraukan kejadian yang ada, karena pada dasarnya Prapto ini memang tipe orang yang tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat manusia. Dan puncaknya sekitar pukul 1:30 dini hari, ketika Prapto sedang lelap dalam tidurnya, akhirnya semua itu pun terjadi. Benar, waktu itu Prapto tiba-tiba terbangun karena dengan sangat jelas Prapto mendengar ada suara ketukan pintu. Tak 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 tak. Mendengar hal itu, karena Prapto menganggap jika memang ada tamu, akhirnya Prapto pun bangun dengan sedikit berteriak, menandakan jika dia akan segera membuka pintunya. "Ya, tunggu sebentar," teriak Prapto dari dalam kamar tidurnya. Tapi anehnya baru saja Prapto membuka pintu kamar tidurnya, malam itu dengan mata kepalanya sendiri, Prapto tiba-tiba melihat adanya kakek-kakek tua yang saat itu sudah duduk di dalam ruang tamu rumahnya. Dan yang paling membuat Prapto terkejut adalah setelah dilihat dengan lebih jelas, sosok kakek-kakek tua tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Gito, orang yang selama ini dinyatakan menghilang dari desanya. Mengetahui hal itu, tubuh Prapto pun seketika gemetar hebat dengan jantungnya yang mulai berdetak kencang. Karena asal kalian tahu, kondisi Pak Gito waktu itu benar-benar seperti orang dalam keadaan gangguan jiwa. Rambutnya berantakan, wajahnya penuh luka sayatan, bajunya compang-camping, dan lengkap dengan tawanya yang sepertinya hingga kini tidak akan pernah bisa dia lupakan. Mengetahui hal itu, Prapto pun mencoba menguatkan tubuhnya dan berjalan pelan mendekati Pak Gito sembari mulai memanggil namanya. "Loh, Pak Gito?" ucap Prapto pelan. Dan anehnya bukannya menjawab perkataan Prapto, Pak Gito waktu itu malah terlihat terus tertawa sembari memegang ceker ayam hitam yang waktu itu ada di tangannya, dan sesekali ceker tersebut digigitnya. Mengetahui semua itu, Prapto pun terus menguatkan dirinya sembari meraih balok kayu yang ada tidak jauh dari tempatnya berdiri, seraya berjaga-jaga jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Pak Gito dari mana saja? Kami semua mencari Bapak nggak ketemu. Ayo, besok saya bawa ke kota ya Pak. Di sana Bapak ada yang merawat daripada di sini. Bapak hidup sendiri." Mendengar hal itu, Pak Gito yang sebelumnya terlihat tidak memperdulikan Prapto, waktu itu tiba-tiba berdiri dan melotot ke arah wajah Prapto sambil berteriak-teriak setanan. "Dasar bocah nggak punya sopan santun. Setelah ini semua akan ada balasannya." Teriak Pak Gito keras, dengan kini dia menggigiti jari tangannya sendiri hingga sobek berlumuran darah. Melihat semua itu, mata Prapto pun terbelalak seolah tidak percaya dengan apa yang sedang dilihat di depan matanya. Dan tidak berhenti di situ saja. Sesaat setelah itu, Pak Gito pun tiba-tiba terlihat merangkak di dinding rumah Prapto layaknya cicak sambil tertawa terbahak-bahak sembari sesekali memutar-mutar kepalanya ke arah belakang dengan terus menatap Prapto. Di situ, Prapto yang sebelumnya masih bisa menahan tubuhnya yang gemetar ketakutan, waktu itu dia pun seketika seolah berhenti bernapas. Matanya terbelalak, kakinya tidak bergerak, dengan mulutnya yang juga terlihat hanya menganga karena masih shock dan tidak percaya dengan apa yang ada di depan matanya. Bagaimana tidak, waktu itu dia melihat Pak Gito benar-benar merangkak di dinding rumahnya dengan cepat, ditambah kepalanya yang bisa berputar ke arah belakang, menandakan jika waktu itu
Pak Gito sebenarnya sudah bukanlah manusia pada umumnya. Dan puncaknya setelah Pak Gito terlihat merangkak cepat ke arah dapur, Prapto pun sesekali ingin mengejarnya. Namun sayangnya, ketika Prapto masih memutar tubuhnya, waktu itu tiba-tiba tepat di belakang tubuh Prapto, ternyata sudah ada sosok perempuan bertubuh tinggi dengan bentuk wajah yang tidak terlihat jelas. Karena saat itu, rambut sosok perempuan tersebut benar-benar panjang sampai menutupi seluruh wajahnya. Mengetahui semua itu, rasa takut Prapto pun sepertinya sudah sampai pada puncaknya. Dia sudah berusaha menjerit sekuat tenaga, namun sayangnya, suara Prapto pun tiba-tiba sudah menghilang begitu saja, layaknya orang yang tunawicara. Hingga akhirnya beberapa saat setelah berhadapan langsung dengan sosok perempuan tersebut, tubuh Prapto tiba-tiba terpental jauh hingga membentur pojok dinding rumahnya. Dia dibanting, dicekik, ditendang, hingga dilempar oleh sesuatu yang Prapto pun tidak bisa menjelaskannya. Bukan sosok perempuan tersebut yang waktu itu melakukannya. Sepertinya ada sosok lain yang tidak terlihat oleh mata, yang waktu itu memang menganiaya tubuh Prapto dengan cara membabi buta. Hal itu dapat dipastikan karena ketika semua pukulan dan lemparan tersebut terjadi, sosok perempuan tinggi tersebut hanya diam sambil tidak bergerak sama sekali. Dan puncaknya ketika Prapto sudah tergeletak di lantai dengan tatapan matanya yang mulai berkunang-kunang karena benturan yang dia rasakan. Waktu itu dia masih sempat mendengar suara tawa anak kecil yang jika didengar lebih teliti lagi. Suara tawa anak kecil tersebut berjumlah lebih dari satu anak. Hingga akhirnya karena Prapto sudah tidak mampu lagi menahan semua rasa sakitnya, akhirnya dia pun waktu itu tergeletak di lantai tersebut hingga pagi tiba. Keesokan harinya Prapto ditemukan oleh Pak Udin, yang dimana Pak Udin adalah salah satu staf desa yang saat itu memang sedang ada keperluan dengan Prapto. Melihat tubuh Prapto yang tergeletak, waktu itu Pak Udin seketika memanggil bantuan, dan puncaknya Prapto dibawa ke puskesmas terdekat agar dia segera bisa mendapatkan perawatan. Namun sayangnya bukannya sembuh, ternyata Tuhan berkehendak lain. Benar sekali, oleh dokter yang ada di puskesmas, Prapto waktu itu dinyatakan telah terkena penyakit stroke. Seluruh tubuhnya tiba-tiba tidak berfungsi dengan hanya matanya yang bisa melihat dan melirik ke sana kemari. Mengetahui semua itu, Pak Udin pun akhirnya membawa Prapto kembali ke rumahnya dan memutuskan untuk sementara menemaninya hingga pihak keluarga Prapto yang waktu itu masih ada di kota datang untuk memutuskan bagaimana selanjutnya. Bagaimanapun, Pak Prapto masih kepala desa kita. Jadi sementara biar saya yang di rumah ini menjaganya sampai keluarganya dari kota datang ke sini untuk melihat keadaannya. Yang lain silakan tetap di kantor desa untuk beraktivitas seperti biasa, agar pemerintahan desa bisa tetap berjalan seperti biasanya. Dan untuk keadaan Pak Prapto selanjutnya, biar keluarganya sendiri yang memutuskan bagaimana tindak lanjutnya. Setelah itu barulah kita memikirkan bagaimana kelanjutan pemerintahan yang ada di desa, ucap Pak Udin kepada para staf desa yang lain yang siang itu berkumpul di rumah Prapto. Dan akhirnya kini Pak Udinlah yang menjaga Prapto di rumahnya. Segala kebutuhannya waktu itu dengan baik disiapkannya, dan setiap malam Pak Udin pun tetap menjaganya. Hingga akhirnya Pak Udinlah yang akhirnya menjadi saksi hidup kenapa semua ini bisa terjadi. Benar, malam itu masih malam kedua Pak Udin tinggal dan menemani Prapto. Setelah semua kebutuhan Prapto sudah selesai disiapkan, Pak Udin pun duduk tenang di ruang tamu rumah Prapto dengan mulai menyalakan sebatang rokok yang ada di sakunya. Namun sayangnya belum sampai habis rokok tersebut dihisap oleh Pak Udin. Tiba-tiba Pak Udin mencium aroma bunga melati yang disertai dengan suara segerombolan orang layaknya sedang membawa jenazah. Mendengar hal itu, Pak Udin pun seketika terkejut bukan main, karena dia pun tahu malam itu waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, yang sepertinya tidak akan mungkin jika ada orang yang meninggal dikuburkan malam-malam. Loh, kok ada suara pemandu jenazah sih? Perasaan kalau ke pemakaman umum gak lewat sini deh, pikir Pak Udin dengan segera bangkit dari tempat duduknya dan menuju ke arah pintu utama rumah Prapto, karena saat itu suara orang-orang tersebut terdengar semakin kencang. Namun anehnya belum sampai Pak Udin berhasil membuka pintu utama rumah Prapto, malam itu tubuh Pak Udin seketika bergetar hebat. Karena dengan sangat jelas, rombongan pengantar jenazah tersebut terdengar keras dan berhenti tepat di depan rumah Prapto. Karena pikirannya yang seketika tidak enak,
Pak Udin pun mempercepat tangannya untuk membuka pintu rumah Prapto yang akhirnya setelah pintu terbuka, dengan mata kepala Pak Udin sendiri, malam itu Pak Udin melihat keranda mayat yang terlihat tergeletak tepat di teras rumah dengan tidak adanya satupun orang yang terlihat ada. Dan tidak berhenti di situ saja. Bentuk keranda mayat yang terlihat sudah tua ditambah dengan kain yang menutupinya juga terlihat sudah lama. Membuat Pak Udin sangat kebingungan karena dia pun masih sangat hafal jika keranda mayat milik desanya tidak seperti itu bentuknya. Namun sayangnya belum selesai Pak Udin kebingungan dengan semuanya. Tiba-tiba dari kejauhan Pak Udin melihat laki-laki tua yang setelah semakin mendekat, laki-laki tua tersebut ternyata adalah Pak Gito. Mengetahui hal itu, tubuh Pak Udin pun seketika bergetar hebat dengan tatapan matanya yang terus terbelalak karena Pak Udin masih tidak percaya dengan apa yang saat itu dia lihat di depan matanya. Loh, Pak Gito sudah pulang tak? Pikir Pak Udin dengan terus menahan getaran tubuhnya hingga tanpa terasa sebatang rokok yang sebelumnya ada di tangannya waktu itu jatuh ke tanah begitu saja. Sudah, kamu jangan ikut-ikutan, ini bukan urusanmu. Ucap Pak Gito jelas dengan melangkah lebih mendekatkan diri lagi ke arah Pak Udin. Karena pikiran Pak Udin yang semakin tidak tenang, akhirnya tanpa menjawab perkataan Pak Gito, Pak Udin pun bergegas masuk ke dalam rumah Prapto dengan seketika menutup pintu rumah Prapto dan dikuncinya dari dalam. Ya Allah, pikiranku tidak enak. Besok aku harus bilang ke orang-orang, ternyata Pak Gito sudah kembali ke desa. Ucap Pak Udin dengan langkah kakinya yang berjalan menuju kamar Prapto demi memastikan jika Prapto masih tetap di dalam kamarnya. Namun sayangnya belum lama setelah itu Pak Udin pun kembali mendengar suara segerombolan orang pengantar jenazah tersebut yang kini terdengar mengelilingi area rumah Prapto. Dan tidak berhenti di situ saja. Prapto yang sebelumnya tenang, waktu itu juga seketika menggeliat tidak karuan, layaknya orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Mengetahui hal itu, Pak Udin pun dengan sigap menenangkan Prapto sambil sesekali membisikkan kalimat syahadat tepat di samping telinga kanannya. Hingga akhirnya karena Pak Udin kewalahan menangani Prapto sendirian, dengan cepat Pak Udin pun berlari ke arah luar rumah dengan maksud hendak menuju ke rumah tetangga terdekat untuk meminta bantuan. Dan disitulah di tengah-tengah Pak Udin masih berlari, pandangan Pak Udin sempat melihat adanya sosok perempuan tinggi besar dengan rambut sangat panjang tidak beraturan. Sosok perempuan tersebut terlihat diam di salah satu sudut rumah Prapto dengan sesekali menggeleng-gelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Dan tidak hanya itu, di sudut lain, Pak Udin juga melihat adanya beberapa anak kerdil telanjang yang sedang berlarian ke sana kemari dengan kepala yang juga terlihat tinggal separuh bagian. Dan puncaknya karena Pak Udin sudah sampai di batas ketakutannya, akhirnya dia pun terus berlari keluar dari rumah Prapto dan memutuskan untuk tetap menunduk agar dia tidak melihat terlalu banyak semua pemandangan yang memang sangat jauh di luar akal sehat manusia. Dan akhirnya setelah berhasil mengumpulkan tetangga dan orang terdekat, Pak Udin pun kembali ke rumah Prapto dengan harapan bisa segera membawa Prapto ke puskesmas terdekat. Namun sayangnya sesampainya Pak Udin di rumah Prapto, Pak Udin dan beberapa orang lainnya pun seketika lemas karena malam itu, tepat melewat tengah malam, Prapto dinyatakan telah meninggal dunia dengan seluruh tubuhnya yang sudah membusuk, layaknya orang yang meninggal dalam waktu yang sudah cukup lama. Innalillahi, Pak Prapto sudah meninggal, Pak. Innalillahi, sahut orang-orang lainnya. Tapi sepertinya Pak Prapto ini meninggal sudah lama deh, tubuhnya sudah membusuk, sahut orang-orang. Mendengar hal itu, Pak Udin pun kembali seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dia lihat karena masih teringat dengan jelas. Masih beberapa jam yang lalu, Pak Udin masih merawat Prapto dan dia pun masih sempat memberikannya makan. Dan akhirnya setelah semakin banyaknya orang yang berkumpul di rumah Prapto, malam itu akhirnya jenazah Prapto pun dipersiapkan dan akan dimakamkan keesokan paginya. Akhir cerita Pak Gito yang sebelumnya menghilang pun waktu itu juga tiba-tiba terlihat ada warawiri di desa dengan tingkahnya yang sudah semakin aneh saja. Karena para penduduk yang merasa resah dengan adanya Pak Gito yang kini juga tidak memiliki tempat tinggal, akhirnya para penduduk pun sepakat untuk membawanya ke rumah sakit jiwa yang ada di kota. Dan kini cerita tentang Pak Gito dan kuntilanaknya akhirnya menjadi sebuah cerita lokal turun-temurun yang sudah tidak asing lagi di telinga warga desa.
Sebenarnya banyak dari warga yang mempunyai cerita tersendiri bersama Pak Gito. Namun cerita bersama Lurah Prapto menjadi cerita yang paling terkenal karena selain diakhiri dengan meninggalnya Lurah Prapto, akhirnya Pak Gito pun ditempatkan di luar desa yang seolah menjadi akhir dari cerita Pak Gito itu sendiri di desa tersebut. Kini meskipun Pak Gito telah tiada, namun cerita tentang kuntilanaknya masih kerap saja terdengar di kalangan masyarakat kota. Terakhir informasi yang kami terima, cerita kuntilanak tersebut terdengar di kalangan rumah sakit jiwa yang sebelumnya ditempati oleh Pak Gito. Menurut keterangan saksi, ada sosok kuntilanak yang kerap terlihat di area rumah sakit jiwa tersebut. Dan anehnya, setiap ada yang mengaku melihat kuntilanak tersebut. Bersama dengan itu, mereka juga mendengar suara alunan musik Jawa yang jika didengar dengan lebih teliti lagi, sumber suara alunan musik Jawa berasal dari sebuah radio tua yang ada di rumah sakit jiwa tersebut. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.